Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu? Yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu terdiri dari 5 pilar, khamsah. Wahid, itsnain, tsalatsa, arba'a, khamsah. Yani buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu terdiri dari 5 pilar. Kalau pilar kok kalau kita ibaratkan Pak, kemarin sudah kita sampaikan pada pekan lalu ibarat tiang. Ada 5 tiang, ibaratnya Islam kok sebuah bangunan. Nah, Islam itu ditopang oleh 5 tiang, 5 pilar. Apa saja pilar-pilar ini Bapak Ibu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, tiang yang pertama itu Bapak Ibu, kalau ini ada 4 tiang, anggaplah Pak 1 tiang di tengah. 1 tiang di bagian tengah, ini yang pokoknya Pak Ibu. Ini yang paling penunjang ketahanannya. Kemudian tiang berikutnya yang 4 adalah tiang yang bagian pojok, bagian tepi. Biasanya tiang-tiang tepi ini itu lebih kuat Pak penyangganya. Jadi Islam itu seperti sebuah bangunan yang ditopang oleh 5 tiang. Dan tiang yang pokok yang pertama itu Bu, yang paling kuat itu, kalau 1 ini tidak ada, maka semuanya akan dipastikan akan runtuh, akan rusak dan tidak akan bertahan. Nah, apa yang 1 itu Bapak Ibu? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yakni syahadatain. Yakni bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah atau penyambung risalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Nanti kita uraikan Pak tentang bagaimana menegakkan sholat, apa hukum sholat, apa misteri, sebagaimana judul yang dibuat di misteri dari sholat ini. Kemudian setelah itu wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat. Bagaimana cara menunaikan zakat? Apa peran zakat itu dalam kehidupan kita? Nanti kita akan singgung di pembahasannya. Wa hajjul baiti, dan menunaikan haji, berangkat menunaikan haji. Siapa yang boleh menunaikan haji? Siapa yang belum dibolehkan menunaikan haji? Nanti kita akan coba lihat. Dan yang terakhir adalah wasaumi Ramadan, dan menjalankan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan status hadisun sahih. Jadi muttafaqun alaih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini sudah sangat populer sebenarnya Pak. Dan kita sejak kecil, seusia ananda kita ini sudah paham tuh apa pilar-pilar Islam, sudah disampaikan dulu Pak yang kita kenal dengan rukun-rukun Islam, ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita umpamakan sejenak, ada bangunan itu disebut dengan Islam. Islam itu seperti bangunan dan dia punya tiang Bu. Tiang ini yang pokoknya, yang tidak bisa tanpa tiang ini tidak akan tegak. Harus ada tiang ini. Dan kalaupun jendela-jendelanya Pak, kemudian atapnya, kemudian pintunya, kemudian yang pernak-pernik lain sebagainya, nah itulah Pak Ibu syariat yang ada di dalamnya. Ibadah-ibadah yang terangkum di dalam syariat Islam. Nah, tidak mesti 5 ini, tapi banyak nanti Bu. Pintunya mungkin sholat sunatnya, atapnya mungkin sedekahnya, kemudian apa namanya Pak, kacanya seperti mungkin umrohnya nanti. Nah, itu Pak Ibu untuk menyempurnakan bangunan ini. Tiangnya sudah ada, tapi disempurnakan dengan syariat-syariat Islam. Apa itu? Amalan-amalan yang terkandung dan diwariskan, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam syariat agama kita. Nah, itulah Bapak Ibu pentingnya kalau bangunan kita kok supaya kue, memang pilarnya kok yang harus kue Pak. Kue tiang yang 5 kok Bapak Ibu, kue agama kita. Tapi kalau tiang yang 5 ini tidak kuat, agama kita lemah. Dan kalau pengen agama kita sempurna Bapak Ibu, mesti diahari aksesorisnya Pak. Diagi pernak-perniknya tadi. Kita kasih pintunya, kita kasih jendelanya, kita kasih atapnya. Atap-atap itulah, jendela-jendela itulah untuk menyempurnakan sebuah bangunan. Dan di dalam Islam disebut amalan-amalan yang terangkum dalam ajaran kita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mulai bagian pertama Bu, kita kenalkan siapa Abu Abdurrahman.